Yo, halo Rung. Sama ge aku mau kata-kata. Terima kasih bergabung na Bakoriwo Channel Maro Merape. Lalan di bele, bantoi di bele. Bersama kita tema buah inspirasi, motivasi dan kebahagiaan. Oh yo, jibak lupa subscribe, like dan komen. Let's go. Let's take it. Halo Rung, halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog kali ini kita akan melihat ya sektor industri mikro lah, masih industri kecil ke bawah. Ini yaitu industri batu bata ya. Nah, industri batu bata di Rejang Lebong ini yang menjadi ingin kita lihat, yaitu masalah penyerapan tenaga kerjanya kawan-kawan. Di sini ada 6 blok ya, 6 blok atau 6 pemilik batu bata. Ini cukup luas juga, dari depan sampai ke belakang. Nah, kita ingin lihat ya dalam kondisi COVID-19 ini, ya kan, artinya industri besar, menengah, kecil, mikro, ya kan, itu mendapat dampak yang begitu besar. Banyak industri-industri besar, menengah tadi ini yang gulung tikar lah ya. Dan di industri mikro batu bata ini cukup banyak juga menyerap lapangan kerja. Informasi yang kami terima bahwa di satu blok saja ini hampir ya menerima tenaga kerja yang diserap itu 15 sampai 20 orang ya. Kalau 6 blok atau 6 pemilik ini hampir lebih kurang 100 tenaga kerja yang diserap. Ini yang akan kita lihat ya. Industri mikro batu bata ini walaupun kondisi COVID-19 artinya masih bertahan. Masih bertahan dan memberi kontribusi juga ya, menjadi daya tahan pada masyarakat yang termasuk masyarakat yang di bawah ya, tenaga kerja buruh lah, karena mereka bekerja berdasarkan upah harian juga, walaupun mereka menerima upah itu 1 minggu 1 kali ya. Nanti kita lihat bagaimana masing-masing tenaga kerja di sini memperoleh upah, apakah cukup memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan kemudian juga di sekitar sini ini banyak juga ibu-ibu ya kan, ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya ibu-ibu sama bapaknya seimbang nampaknya jumlah. Nanti kita lihat secara detailnya, akan kita wawancara beberapa dari mereka, kita gali terus. Dan industri batu bata ini memberi kontribusi kawan-kawan, yang membantu ya masyarakat, membantu pemerintah juga ya, bagaimana masalah lapangan kerja, masalah pendapatan dari keluarga ini dapat membantu mereka ya kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dan memang industri kecil seperti ini perlu dilindungi ya. Ini kita akan lihat bagaimana lebih jauh. Itu kawan-kawan ya, ikuti terus jalan kita pada hari ini. Oke, kawan. Kawan-kawan ya, proses pembuatan batu bata ini ada 2 jenis tanah yang dicampur ya, sehingga menjadi batu bata. Artinya yang pertama, yang di atas bukit itu adalah ini tanah cadas ya. Ini tanah cadas. Nanti tanah ini dicampur dengan tanah liat. Ini namanya tanah liat, yang di bawah ini. Tanah liat dicampur, kemudian menggunakan mesin ya. Ini kita nggak bisa melihat karena ini diambil sore kawan-kawan. Artinya
para pekerja sudah banyak yang pulang ya. Nah ini nanti dibuat dimasukkan di mesin ini. Nah, mesin ini baru diaduk ya menjadi halus. Kemudian ada petugasnya nanti yang mengantar kepada masing-masing yang tukang cetaknya. Nah, kawan-kawan, nanti kita tanyakan lebih jauh juga berapa ya penghasilan daripada pekerja di industri batu bata ini. Terus ikut itu sama. Nah, itu gua mau membuat dulu ya. Nah, coba kotor dah. Nah. Tanahnya banyak ya. Iya. Jadi masukkan. Guys, kita belajar membuat bata, guys. Kan ya? Apa? Salah. Cak mana mbak? Iko. Salah. Iko biar tak lengket. Bongkar dia mbak. Aduh, salah, maaf. Bongkar gila, salah. Salah guys, salah adonan. Kotor. Gimana kau tiba ambil congkelnya dulu. Salah ambil. Oh biarnya tidak lengket, tidak ya? Iya. Tatal kok. Dan cinian kok. Ayo dah, kita belajar membuat bata. Belum dulu. Gila. Banyak kok kira-kira. Kira cukup tak kok? Iya cukup. Masukkanlah. Digulung dulu di tatal. Tatal itu bekas gesek ya Bu ya? Iya. Masukkanlah. Ya, dimasukkan ke dalam cetakan. Sampai penuh. Lah padat belum tuh? Padat. Agak dibanting dikit. Agak dibanting caranya. Kalau tidak tuh ada ujung-ujungnya gitu ya. Tidak rapi ya. Dibanting, iya. Masukkan kau agak dibanting. Ternyata agak dibanting. Kan itu. Tatal kok fungsinya biar tidak lengket, biar tidak lengket. Kikis. Kikis seperti ngituin beras. Tapi belum kok dah. Dah. Oke. Coba dulu. Ambil sekali lagi. Kan? Itu dia agak banting dia ya. Oke. Kok? Banyak dikit seperti ini. Agak dibanting guys. Sehari dapat berapa yuk? Kadang 1.000 dapat ya? 1.500. Sampai jam berapa kok? Sampai jam jam 5 ya? Dari mana datang? Di sekolah ya? Rumah di atas. Jadi kalau bayarnya per minggu bagaimana? Per minggu ya? Berapa dapat seminggu? Guys, banting. Guys, bahan baku bata. Yang buka dah ya, kedikitan dah yuk. Tambah dikit ya. Iya, guys. Guys. Hangat guys. Angkat apinya ya, buat bengkalannya ya. Iko kok ngituinnya kok sampai jadi kayak Iko kok? Ngadannya, mesinnya. Ya kalau pakai Iko tidak ikut kejar dah ya. Dulu kan kayak kaki. Kayak kaki yang pada ngari, nanggung dah. Iko ngituinnya dorangnya nih anda ya. Guys. Basahnya yuk kalau nyalakan Iko ya. Kok berapa hari kok Kak? Sampai dibakar? Iya, sampai kering, sampai putih ya. Hari dia? Putih dibakar. Coba Mbak.
Oh, ternyata berat guys. Harus seratannya juga. Pas itu mana ya? Mas yuk. Oh. Oh, tidak terangkat yuk. Ini contoh proses pembuatannya aja. Contoh pembuatannya, ini itu adonannya yang dari apa namanya? Campur Cadas campur tanah liat tadi ini ya, itu apa namanya? Menjadi bahan seperti ini. Kemudian ya, udah lembut ini bahannya kan? lembut ya. Ya, masukkan. Itu ini apa nama? Apa bekas gas tatal ya, tatal bekas gergaji tuh. Masukkan sini, kemudian cetak ya. Atau cetak 5 itu ya, sekali cetak ya. Biar tidak lengket. Biar tidak lengket ya tatalnya. Lengket. Ini dibiarkan berapa lama, Bu? Apa? Berapa lama Ini dibiarkan? paling 2 hari diangkat. Oh, 2 hari ya. Gitu kan. Makanya sudah dicetak, ini 2 hari dulu. Kalau sudah 2 hari baru disusun ya. Ini berarti sudah 2 hari baru disusun kayak seperti ini. Pakai tangan aja ya buat. Sehari dapat 1000-an Bapak. Bentar. Nah. Apa namanya? Ibu sanggup membuat ini satu hari berapa batu bata, Bu? Kadang 1000, kadang 1200. 1000 atau sampai dengan 1500 ya. Nah, kalau upahnya satu bata ini berapa? 30 rupiah. Kalau 1000 berarti 30.000, Bu ya. Kalau hanya 15.000 artinya 45.000. Berarti ibu 1500 Pak. ya, kalau dia ya kalau 1.500 kan dikali 30 rupiah berarti dapat 45.000 kan? 45.000 upahnya. Artinya satu hari dalam pencetakan saja. Tapi ada upah lain nggak, Bu? Ada. Contoh, kalau upah lain itu apa? Manipik itu. Kemudian ya pertama upah pencetak, yang upah pencetak itu 30 rupiah per bijinya. Nah, kemampuan ibu ini membuat 1000 sampai dengan 1.500. Artinya dari 30.000 berkisar sampai dengan 45.000 ya. Itu pendapatan yang pertama. Kemudian ibu-ibu ini Tidak tiap hari. 1500. ya, apanya? Enggak tiap hari itu apanya, Bu? Yang 1.500 kadang 1000. Ya, 1000 lah, ya, berkisar sebesar itu kan. Nah, kemudian mendapat upah lain. Nah, dari bawah ya sudah 2 hari sudah kering kan disusun lagi, Bu ya. Nah, waktu menyusun ini ada upah lagi, Bu ya. Berapa upahnya, Bu, satunya? 10 rupiah. 10 rupiah. Jadi kalau kemampuan ibu menyusun ini satu hari berapa biji? Paling kita 500 lah. Nyusunnya 500. Berarti kalau 500 kali 3 Langsung kan robo dia paling 3 Oh, berarti cuma 500 hari ya. 500 berarti 15.000, Bu ya. Tidak, 5.000. Kalau 300 kalau 500 biji kali 30. Oh iya, ya 500 kali 500 upahnya berapa? 10 rupiah ya. Berarti 5.000 rupiah. Nyusun 500 ya. Kan nggak bisa langsung sampai Iya. tinggi ya bisa. Iya. Nyusunnya ini berapa hari sekali? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. 2 hari sekali baru nyusun tidak ya. Nah, kalau mencetak itu tiap hari. Ya kita tiap hari. Nah, mencetak tiap hari. Inilah kawan-kawan artinya. Tapi tiap hari nyusun juga tuh, Bu, karena sudah yang ini kan harus diangkat, besok mau cetak lagi kan. Berarti ada pendapatan ibu-ibu ini berkisar 30.000 sampai dengan 50.000, ya kan? Nah, dari sudah disusun, kemudian mau dibakar. Iya. Oh, sudah disusun, mau dibakar, dapat upah lagi nggak? Kan ini diangkat lagi nih. Disusun kan dapat upah lagi. Ya, kalau dari berapa tuh? Itu 10 lagi yuk. Susunnya 30 rupiah. Nah, kalau nyusun waktu bakar ya, Ya langsung bakar tuh 30. ya berarti ada 30. Kemudian kemampuan ibu dalam satu hari, dalam sekali bakar tuh berapa? Nyusunnya bisa. Iya, berapa batu bata yang bisa Susunnya yang dibawa? iko, yang lanang-lanang nyusunnya. Oh, lanang nyusunnya yang lain ya, bukan ibu artinya kan, ya orang yang lain yang nyusunnya. Nah, itu ya. Susunnya kan upah orang Iya, lain. sekali bakar berapa ribu? Jarang sekali tuh, bakar. yang paling kadang 10.000. 10.000 sekali bakar. Itu berarti berapa hari? Sebulan tuh. Bulan sekali bakar. Iya, hanya kan nunggu kering tuh. Oh, sebulan sekali bakar ya. Keringnya
Berarti 10.000. Iya, keringan kan. Kalau harga jual di sini berapa nih? Ada per biji ini? 500. Kadang idan entak. Ada berapa Kadang ratus? 300, kadang 3,5. Oh, kita 300 sama 3,5 ya. Kalau kali 10.000, 10.000 kali 300, 2 jutaan. 2 juta setengahan ya. Potong upah, Potong upah-upah lainnya, persen. pembakar. Nanti kita tanyakan sama apa namanya yang pemiliknya ya. Ini. Oke. Selanjutnya kawan-kawan kita akan melihat ya, proses lain lagi, artinya di sekitar sana ada tungku pembakaran. Ya, kita lihat, paling tidak kita akan tengok bagaimana pembongkaran hasil dari pembakaran itu. Sekarang lagi dilakukan oleh pekerjaan ini, membongkar hasil pembakaran itu. Ikuti terus. Ini lagi membongkar hasil pembakaran ya. Ini langsung dimuati. Ini lihat mulai kerjanya banyak ibu-ibu, yang banyak perempuan. Sembilan orang, Bapak. Mereka dibakar Selawi betul. Hadiahnya bukan buat kan isinya kan. Jadi caranya Yo ya Andi. pasti lah mau di tapion. Pas lah murah suruh dah yuk. Awan ada yoga gawe pakai. Ulo nanya. Oh di bawah sih. Dia pengen bom dari dia. Sudah angkat berat Pembakarannya ya malam tadi ya. Malam tadi inilah. Membakar di bawah apa namanya? Ibu-ibu ya. Membantu ekonomi keluarga juga. Dan berjuang memenuhi kebutuhan itu. Oh, susun itu ya. Biarlah belajar kan. Oh, panas sih, berarti panasnya berarti. Apa Bu Ceko? Dia kasih tahu dia. Langsung aja. Amo 1.000 polo. Amo 2.000 apa 2 polo apa muat nah. Oh, 2.000 apa ya? Kalau mestame be 2 polo. Muat lihat tuh. Ya ono. Pula per biji dia lah. Pola rupiah ya. Polo rupiah. Iko paling sebulan sekali, tidak kerja Iko dak kasih membakar kan sebulan sekali. Tidak, kalau panas tidak bulan sekali. Oh, kalau panas? Awas ya Jadi langsung ditebek. Kalau musim hujan yo. Sorry yang ada kok. Maka kami sudah. Belum berarti kan. Ya itu langsung rupiah. Itu baru bakar. Ay kurang punya ibu. Jadi dibakar ulang. Bakar lagi. Oh. Dia belum masak ya. Masaknya lah merahnya barunya masak. Iko lah kau. Kami hari Minggu tinggal main libur. Gak pakai libur-libur, mencari musibah, satu nombor. Gak pakai libur. Main libur dah. Uno kakak yuyun, dia uno jual. Jual kamera. Dan ibu-ibu ini bekerja ya, rata-rata setiap minggunya itu adalah 6 hari. Video Jadi artinya 1 bulan itu 4 hari aja libur. Tapi kadang-kadang tidak libur, kawan-kawan. Artinya mereka tetap bekerja terus. Nah, 1 hari itu dianggap kalau ada, ya kan, tetangga yang musibah, kemudian ada yang merayakan perkawinan dan sebagainya, mungkin mereka libur. Selain itu mereka terus bekerja. Ini batu bata yang sudah kering ya, ini kering. Ini Baru mau kering ya, Bu? dia kering ya, Yang kering itu. kering dia kering kan takut ya. Dia lah demam kan. Nah ini mau dibakar kan. Oh, ini dia kering baru dibakar. Udah kering, kemudian ini diangkut. Udah kering diangkut ke pembakaran. Tanya keman deh, mbak. Oh, meman, tapi bisa nusun gila lagi. Berarti proses penyusunan dulu kawan-kawan.
Maksudnya tidak. Oh, yang tidak cat mudah, tadi tuh, Pak, ya kan? bawahnya Berarti juga tadi, ya? Sekali bakar tuh berkisar pola ribu, gitu. 10.000 sekali bakar. Oh, baru dibakar bawahnya. 10.000 biji. Ya. Oh, berarti panasnya berarti ya. Susun dulu. Itu tadi. Ya pakai kayu dong. lihat kan ya. Yo, padat. 10.000 itu kalau ini satu kusong gitu ya. Oh, nak pusok, Pak. Nak pusok. Satu kusong. Oke. Mana pusok, Bang? Nak pusok. Kita lihat bentar. Disusun satu batah. Kita nusun, Cak. Yo, bagi dong nusun bos. Yo. Iya, Pak. Lembab ya. Yo. Be. Yo ni apa? Nak lem yo. Lem lubangnya. Nak tinggi. Tahu. Nak lem lubang. Oh, nak lem lubang. Ini lubangnya macam lubang seperti ini. Siapa Yo kan tembus ya. Dia tembus dia. Yo. Karena panas mutar ya. Ah, mutar. Nah, ini kawan-kawan katanya dari sana tadi diangkat ke sini. Iya. Ini sudah ini susunan untuk pembakaran. Iya. Ini susunan untuk pembakaran. Iya. Nah, kemudian di sini ada lubang. Nah, kayunya di mana tuh? Dari bawah ini kita masukkan tuh Kayunya dari di bawah pinggir, ya kan? Yo. Nah, yang dibakar pertama di mana? Di bawah. Di sini ya dibakar Yo, ya. di luar, yo. Ini ada kosong kawan. Kosong Ini lubang. ada lubang mutar ya. Mutar. Mutar yo. Oh. Tapi kayu di situ belum dimasukkan. Belum, Miko belum selesai. Kapan masukkan di sebelah situ? Lah nunggu kita selesai kok dulu. Nyusun. Apa tuh nyusunnya? Kapan masuk kayunya? Yo, masuk kayunya bawah ini. Bawah ini. Bawah ini baik. Yo. Berarti di atas tidak ada kayu tidak ya? Tidak. Berarti panas dari bawah ya? Yo, panas dari bawah. Oh, keliling itu. Iya, keliling. Betul kamu ada lubang tadi. Yo. Ini sengaja di lubang ya? Yo. Ini nanti ada pasang kayu tidak? Masuk kayu. Kalau lah masak setengah, Tengah. baru kita di atasnya lagi kita masukkan kayu. Masak lagi setengah. Berarti Pasang sengaja setengah lagi lubang itu ya? Yo. Berarti nanti terbakar rewek nih Yo, terbakar Makan dewe. sendiri ya? Yo. Panas. kayunya ya. Nih, tumpukan sekali bakar 10.000 jadi ya? Tergantung kebanyakan bata kita tuh Kalau kemampuan pembakaran sekali bakar berapa? sekitar 35, 35.000 Yo. bisa bakar. Bisa Oh, 10.000 itu dikit ya. Dikit ya. Tapi sekali bakar itu bisa mencapai dari 10.000 sampai Sampai kalau tergantung sama bata. 35.000 ya. Kalau Yo. batanya ada 50.000, Bisa. oh masih sekali bakar bisa 50.000. Enggak nyusun Iko ya. Yo. Iya. Nyusun posisinya lagi. Itu bisa segitu ya. Yo, bisa setinggi. Ini lah ya. Enggak boleh lubang lagi berarti cek lagi. Lubang itu nanti Nanti itu kan dimasukkan la merah iko, Hmm. la merah lah istilahnya lah kata kami Merah, itu la yang puas, atas belum? baru kita masukkan kayu ke atas. kayu itu. lagi. Yo. Kate Ini pembakaran satu malam ya. Yo, lebih kurang 12 jam. 12 jam. Pembakaran. lumayan lama. Lama makarnya 12 jam. Ya. Ini tempat pembakaran tuh ya. Ini dia guys lubang 4 Ini lubang tempat pembakaran. Nanti kayu dimasuk di situ. Berarti Masukkan kayu ada ya? 3 lubang besar ya. 3 lubang besar ini ya yang dimasuk kayu. Kemudian Oh, kalau, juga ada. kalau sudah masak ini di tingkat atas nanti dimasukin kayu lagi maksudnya. Untuk Masak setengah. masak yang atas ya kan. Bahasa setengah baru yang atas baru. Karena yang atas juga sudah panas sebenarnya sudah, tapi belum begitu Belum matang. ya belum matang. Juga. Iko jadi. Iko yang bakar ulang. Ini bakar ulang. Ini belum bakar ulang kulit. kulit tidak Iya. kulit ini ya. Kulit. Kalau bakar mengulang atau bakar ulang ini Lah, apa? Sama hitam. Tidak, masak gini dia. Oh, ini bisa jadi merah ya. Yo. Oh, Ini hitam kan lagi. kulit, ini kan enggak diambil. Iya. Ini kan, Iya. kulit ini kan. Oh. Nah, Itu tidak diambil. nanti itu kalau lah sudah pembakaran, itu kan jadi kulit. Kulit. Jadi Kulit. belum masak. Belum masak itu ya. Oh, baru kayak Tapi dibakar lagi. inilah kulit tadi. Yo, sudah tuh dimasakkan lagi kelak seperti ini jadinya. Oh. Nah, kawan, Masa sempurnanya ini dia. sudah dibakar, tapi ini di paling luar ya, Yo, paling luar. pinggir Bisa kayak gini paling lah luar. misalnya kan. Yang paling situ ini kayak gini. Ini tetap digunakan, tetap di apa? Ini masih bata bagus. Cuma dimasak ulang ya. Dimasak ulang. Kalau dimasak ulang jadi merah lagi. Merah lagi. Jadi merah lagi karena ini mengapa hitam? Ini bekas asap aja ya. Ya, namanya Asap. kulit. Kulit. Ya, Iya. namanya iya. Nah, kemudian kalau dimasak lagi jadi merah lagi. Keren macam itu belumnya. Oke. Sekalian luaran kok ya. Yo, Oh, yang jadi kulit. ongkos mobil kan. Ongkos mobil sih. Ongkos transportasi. Bikin kamu? Gen kujo yo.
Joyo itu ngomong ya. Oh. Ya. Ini kawan ini ada Pak Joyo ya. Iya. Pak Joyo ini pemasarannya ya kan. Termasuk pemasaran lah, cari Iya, channelnya. bagai Iya. pemasaran di seluruh Batas ini ya. Iya. Ya, mencari channelnya ada bagian pemasarannya, PR-nya lah. Kemudian Pak Joyo, nanti kalau beli di tempat ini 3.500 ya. Iya. 3.500. Kemudian dibawa keluar daerah, Kalau keluar daerah tuh kan nanti kita tambah ongkos ya. Iya, kita perhitungkan kan. Tambah ongkos. Iya, Iya. misalnya ke Lebong berapa ongkosnya? Ongkos berapa, ya. Bongkar muatnya. Pokoknya. Ya. bongkaran muat tuh. Dan Batas di sini sampai ke daerah lain ya. Payang, Payang, Bengkulu. Bengkulu kan produksi batu bata juga nggak? Iya ada, tapi channelnya tuh Pak Sawal kita tuh. Polisi Pak Sawal tuh kan. Iya. Ke Bengkulu tuh, BTN Bengkulu. Bengkulu ya. Iya. Ya, kemudian kawan-kawan, walaupun apa namanya berdagang batu bata ini persaingan ada juga. Nah, persaingan tadi kalau menurut Pak Joyo tuh ada dari luar, Ya, daerah. dari luar, Itu ya. Lubuk Linggau artinya kan. Di sana juga besar-besaran ya produksi Besar-besaran, batu ya. batanya. Ya. Tapi tadi menurut keterangan beliau ini, ya, ini yang perlu kita apa namanya soroti. Kami menyoroti itu bukan masalah pembuatan batu batanya ya. Yang kami ingin soroti itu bagaimana tenaga kerja di sini ya kan, mendapat upah, bisa hidup, bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya kan. Nah ini yang ingin kami soroti. Artinya apa? Industri mikro lah kalau batu bata ini, Iya, belum mikro, industri, iya. belum kecil. Kalau Iya. kecil sudah bermodal gak Iya. 500 juta ke atas, kita di bawah itu. Nah ini walaupun industri kecil membantu kehidupan masyarakat, Iya, iya, ya kan? Karena di sektor ini saja itu lebih kurang hampir mungkin lebih ya 100 orang pekerja kan? Lebih, Iya. ya. Baik perempuan, sini perempuan sama laki-laki Kerja sama lah kira-kira. sama jumlahnya kan? Iya, sama. Karena yang bekerja di sini rata-rata suami istri ya. Iya. Suami istri. Kalau ibu-ibunya dapat 40.000 sampai 50.000, bapak-bapaknya juga sebesar itu, artinya kan berarti ada berincome 100.000 lah. Satu keluarga itu per hari ya kan? hari, ya. Kalau di apa namanya? Kali 26 saja atau 25 hari berarti ada berkisar ambil angka rendah lah, berarti 2.300.000 lah ya. Iya. Satu bulannya. Satu bulannya. Artinya kan industri batu bata ini yang sini kami katakan berarti sangat membantu ya. Membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, ya makan ya kan. Iya. Bisa juga untuk belanja anaknya ya kan. Nah, ini artinya inilah industri batu bata, dan industri batu bata ini sejak pandemi Covid Iya. ya, artinya suasana ekonominya artinya kan ini tidak ada pengaruh ya, Termasuk tidak ada begitu turun, tidak turun, iya. konstan saja. Ini kelebihan kawan-kawan. Artinya di pandemi Covid ini ya industri-industri lain mungkin kuliner ya kan, garmen, industri lain itu banyak yang ya tumbang juga, Tumbang. bangkrut. Tapi industri ini tidak. Nah inilah di sekitaran Desa Tabarna, sekitaran Tapus, ya kan di Sulawesi Utara ini artinya terbantulah ekonomi masyarakat ini yang perlu kita apa namanya cermati ya. Dan ikuti sekali kita akan coba wawancari beberapa ibu ya yang kerja di sini. Go. Itu yang siap dibawa. Batu yang siap dibawa guys. sekolah kerja payah kan. Saya capek. Ibu-ibu ini 3.000. sudah siap mengisi mobil yang putih itu. Oh iya, ya, artinya penghasilan selain mencetak tadi, artinya kan memuat ke mobil itu mendapat upah lagi ya. Tapi butuh tenaga Tambahan juga, ya tetap. butuh tenaga juga. Mereka tetap bersemangat ya kan, mencari nafkah untuk keluarganya dari pagi sampai sore ya. Ini yang kita lihat bagaimana perjuangan masyarakat. Stop na ikaw. Nah, dah. Yang sanggup, yang sanggup. Saya sanggup
Walaupun sore hari itu ada mobil masuk lagi. Mobil yang di atas ingin membuat kembali kan. Jadi tenaga pemuat ini ibu-ibu ini. Selain anaknya ada kebun, ada kebun misalnya, kebun, pengen kamu mulang lah, bulan 2 kilo bisa diminggu debat, sama kebun, kita tahu gitu. Kopi kopi artinya ibu-ibu di sini nih di samping tenaga kerja sebagai pembuat batu bata buruh ya, mereka juga punya kebun sebenarnya ya kan. Nah, kopi gitu. Ya, artinya berkebun kopi bu. Nah, sementara apa namanya kopinya musim ke musim mereka ini mengisi ya terus mencari pendapatan di batu bata ini. Nah, dengan batu batanya sangat terbantu bu. Ya, alhamdulillah kan. Artinya sangat terbantu ekonomi ya kan. Untuk jana banyak sih. Untuk bila-bila lah. Hari-hari ya. Mau 14 ya kan. Dan anak kamu sekolah? Tiga ya. Ikuan kata anak. Ikuan kata sudah keluarga ya. Ya, entar. Biasa sih. Ibu-ibunya lagi menghitung-hitung. Lagi menghitung-hitung satu mobil itu berapa dapat uang kan. Nah, mereka nanti ingin berkontrak juga kan. Yang Nopi sebelum Nopi sampai kan nyampe mereka 500 ada rombongannya. 500 orang bibit tadi kan. Orang 500 tadi. Berapa satu mobil berapa muatan berapa upah ya. Bagi orang 9. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you. I try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what Itulah kawan-kawan ya hasil survei kita ya kan. Tadi ngobrol-ngobrol juga dan juga ada wawancara pada pekerja ya dan juga pemilik tadi. Artinya usaha batu bata ini ya kan walaupun dia mikro ya dan penghasilan rata-rata pekerja tadi itu adalah 50.000 kalau saya bisa hitung-hitung karena di samping mereka juga membuat cetak batu bata tadi ya, kemudian lagi dia penghasilan sampingannya menambah penghasilannya memuat ke mobil, kemudian lagi memindahkan dari cetakan menyusun batu bata itu semuanya diupah ya.
Nah, kalau kita ambil akumulasinya, berarti satu harinya orang itu rata-rata 50.000 dapat uang kan. Dan pekerja di sini juga banyak kaum perempuan, ya kan. Perempuan dan laki-laki sama hampir jumlahnya. Ya, dan kita vlog ini memang tidak nampak rame karena kita ambil sore hari sudah banyak yang pulang. Nah, suami istri rata-rata suami istri kerja di sini. Kalau mereka berpenghasilan 50.000 berarti 100.000 kan dalam satu keluarga. Nah, kalau jam kerjanya 1 bulan kita hitung 24 hari artinya 2.400.000. Nah, sudah kalau diukur dengan UMR provinsi saja itu sudah di atas UMR ya. UMR provinsi Bengkulu adalah 2.218.000 ya, kalau nggak salah sebesar itu. Artinya mereka samalah ya dengan UMR provinsi. Nah, dan di samping itu juga pekerja di sini bukan buruh murni ya, mereka juga petani karena petaninya banyak petani kopi ya. Kalau petani kopi ini kan nggak setiap hari harus ke kebun. Nah, di sela-sela itulah ada waktu luang mereka menambah penghasilan keluarganya di industri batu bata ini. Dan industri batu bata di Desa Dataran Tapus namanya ya. Dataran Tapus ini sudah termasuk Kecamatan Bermani Ulu Raya, ya kan. Di samping dan berbatasan dengan Kecamatan Curug Utara, di samping di bawah sini ada Desa Tabarna dan Desa Dataran Tapus juga di sekitar sini artinya. Dan dari pekerja 100 orang tadi ini cukup terbantu ya, artinya terbantu ya, tidak begitu nampak mereka susah ya menghadapi kehidupan ya dalam pandemi COVID ini kan. Artinya paling tidak mereka bisa terpecahkanlah masalah kebutuhan pokoknya. Ini yang penting. Nah, dan juga industri ini cukup membantu pemerintah juga secara tidak langsung ya, mengatasi bagaimana problema ekonomi, problema lapangan kerja ya. Dan batu bata ini bukan di sini saja nih, untuk sekitaran Kecamatan Curug Utara, Kecamatan Bermani Ulu Raya ini ada beberapa tempat lain ya. Artinya cukup banyak lah ya orang kerja yang disebut. Itulah kawan-kawan. Begitu ya, industri batu bata ini cukup, kesimpulannya efektif ya. Efektif membantu ekonomi masyarakat ya kan. Karena mereka tergolong ekonomi menengah ke bawah ya, termasuk ya hampir miskin lah. Nah, kalau di Rejang Lebong biaya pengobatan kalau mereka sakit itu sudah bisa menggunakan jam keseda namanya, berarti gratis dia berobat. Begitu juga biaya sekolah ya. Kalau biaya sekolah ini kalau mereka dianggap walaupun tidak masuk dalam data kemiskinan atau DTKS di Kementerian Sosial, mereka juga mendapat bantuan juga untuk biaya anak sekolah mereka ya, diringankan lah. Ada kewenangan dari kepala desa atau kelurahan itu bisa diringankan biaya sekolah. Artinya biaya sekolah dan kesehatan mereka tidak begitu bermasalah ya. Nah, sekarang sudah terpenuhi kebutuhan pokok mereka. Itu kawan-kawan yang dapat kami simpulkan ya, vlog ini ya, semoga berguna bagi kawan-kawan semua sebagai informasi saja ya. Begitulah beberapa kehidupan ya, baik itu yang pernah kami sampaikan dulu ya, pedagang kecil, kemudian juga nelayan, termasuk pekerja-pekerja atau buruh yang di sektor industri batu bata ini. Demikian ya vlog ini, jangan sampai pada hari ini ya, dan jangan lupa agar vlog ini terus berkembang ya, tolong di subscribe, like dan komentar ya. Silakan memberikan masukan kepada kami agar vlog kami ini lebih baik dan lebih sempurna lagi ya, dan dapat memberi hiburan kawan-kawan semua. Demikian kawan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Let's take it